Om Swastiastu, saya Putu Kuliah Pradipta Mardika Wijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Durante operatif, di mana ini berisi monitoring dan manajemen cairan selama operasi. Periode Durante operatif ada dua. Yang pertama adalah pemantauan dari perioperatif. Ini adalah standar pemantauan serta parameter yang dipantau. Lalu ada manajemen cairan, meliputi keperluan cairan pra dan intra operasi serta pemilihan cairan pengganti. Untuk pemantauan perioperatif, di sini itu bertujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin perihal adekuasi anestesia, perubahan fungsi organ, dan oksigenasi dari cerebral. Di sini adalah bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang muncul. Itu adalah fungsi dari pemantauan perioperatif. Untuk standar pemantauan, menurut American Society of Anesthesiologists, itu ada standar 1, di mana petugas anestesia harus berada dalam ruangan selama proses anestesia umum, regional, dan perawatan anestesia terpantau. Untuk standar 2, selama anestesia, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, serta temperatur pasien harus dievaluasi secara terus-menerus. Untuk jenis pemantauan, parameter yang dipantau itu meliputi kedalaman dari anestesia, fungsi cerebral dari pasien, oksigenasi dan ventilasi dari pasien, hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, dan kerja mesin anestesia juga harus dipantau. Untuk kedalaman anestesia, yaitu ada dua, anestesia ringan dan anestesia dalam. Setelah diisi, kita harus lihat ada air mata, laju nadi meningkat, tekanan darah juga meningkat, respiratory rate-nya spontan meningkat, otot tegang, dan berkeringat. Untuk anestesia dalam, kita lihat dilatasi pupil, laju nadi menurun, tekanan darah juga menurun, respiratory rate-nya spontan menurun, otot rileks. Untuk fungsi cerebral atau SSP, ini SSP itu sebagai target obat anestesi, jadi perlu dilakukan pemantauan fungsi. Lalu untuk anestesi regional, kita lihat kesadaran, orientasi waktu, orientasi tempat, dan orientasi personal. Untuk anestesi umum, kita lihat di diameter pupil, refleks pupil, EEG, dan BIS. Untuk fungsi respirasi, itu biasanya obat bius yang inhalasi masuk melalui organ respirasi menyebabkan depresi dari fungsi respirasi, sehingga kita lihat tanpa alat bantu, inspeksi gerakan dada dan kantong udara, warna kulit atau darah. Untuk fungsi respirasi dengan alat bantu, dengan stetoskop prekordial dan esofageal untuk memastikan ventilasi paru, pulse oximetri untuk menilai saturasi oksigen dan perfusi perifer, lalu kapnografi
untuk menilai ventilasi melalui end-tidal CO2 concentration. Lalu kita lihat juga fungsi hemodinamik. Kenapa kita harus cek fungsi hemodinamik? Karena obat bius itu mendepresi fungsi jantung. Jika ada trauma bedah, biasanya yang paling terlihat itulah respon dari hemodinamiknya. Jadi kita akan melakukan pemantauan non-invasif. Kita lihat berupa dari palpasi, auskultasi, dari EKG-nya, dari NIBP, dari jumlah perdarahan. Untuk fungsi hemodinamik, untuk pemantauan yang invasif, kita lihat dari kanulasi arteri radialis. Lihat dari tekanan arterialnya. Lalu dari kateter vena sentral, tekanan dari vena sentralnya, kateter Swan-Ganz, tekanan arteri pulmoner, kanulasi arteri umbilikal untuk balita, dan analisis gas darah. Untuk suhu tubuh, kenapa kita harus cek suhu tubuh? Karena anestesi mempengaruhi pusat pengaturan suhu dan menghalangi produksi panas. Pemantauan suhu tubuh ini diukur secara perioperatif dengan termistor atau termokapel. Untuk lokasi di aksila, di sublingual, rektal, nasofaring, esofagus, kulit, dan telinga. Lalu kita cek juga fungsi ginjal. Kenapa dicek fungsi ginjalnya? Karena organ sekresi yang dipengaruhi oleh obat bius bisa menjadi adekuasi hemodinamik. Fungsi ginjalnya diukur dengan pemasangan kateter Foley dan mencatat produksi urin. Normalnya 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Jika di bawah 0,5 bisa dikategorikan oligouri. Jika di atas 1,0 ml per kilogram berat badan per jam dikategorikan poliuria. Untuk pengecekan atau pemantauan fungsi mesin anestesia, ini untuk menilai adekuasi anestesia dan oksigenasi ventilasi, meliputi sumber gas, N2O plus O2, meter aliran, alat penguap obat bius, lubang keluar gas, kendali oksigen darurat, sirkuit anestesia, konektor, pipa endotrakea. Untuk manajemen cairan perioperatif, jika terjadi kesalahan dalam koreksi cairan dan elektrolit, bisa menyebabkan morbiditas, bahkan kematian. Untuk manajemen cairan, itu bisa dengan penilaian kebutuhan cairan serta pemilihan cairan pengganti. Untuk penilaian kebutuhan cairan itu menggunakan sign of fluid loss atau hipovolemia. Ini berfungsi untuk penilaian volume intravaskuler dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dapat ditunjang juga dengan pemeriksaan lab berupa hematokrit, pH arterial, berat jenis urin, dan sebagainya. Fluid loss itu bisa dengan tanda berupa mucus membran, sensorium, lalu ada urinary flow rate-nya bisa dilihat, lalu dari nadinya, dari blood pressure-nya, dibagi 3, yaitu 5%, 10%, dan 15% dengan tanda-tanda masing-masing yang berbeda. Untuk penilaian kebutuhan cairan atau kebutuhan
cairan basal atau KCB dapat diestimasikan sebagai berikut. 4 ml per kilogram per jam untuk 10 kg berat badan pertama, ditambah 2 ml per kilogram per jam untuk 10 kg berat badan selanjutnya, ditambah 1 ml per kilogram per jam per kilogram berat badan di atas 20 kg. Pada pasien puasa praoperatif, defisit cairan praoperatif sama dengan KCB dikali lama puasa dalam jam. Untuk penilaian kebutuhan cairan, kehilangan cairan durante operasi meliputi perdarahan operatif, diestimasi dari kontainer suction, serta jumlah kasa atau bed yang terendam darah. Bisa juga meliputi penguapan dan redistribusi internal dari cairan tubuh atau third space. Estimasi darah dari kasa dibagi menjadi tiga jenis kasa, yaitu kasa yang ukurannya 10 x 10 cm di 25% estimasi darah dari kasa dan 10 x 10 cm. Jika 25%-nya berisi darah, berarti ukurannya kira-kira 3 mili. Jika 50%, 6 mili. Jika 100% berisi darah, berarti kasa yang ukuran 10 x 10 cm itu berisi darah 12 mili. Untuk kasa yang berukuran 30 x 30 cm, jika 25% dari kasa berisi darah, bisa diestimasi dengan ukuran 25 mili. Jika 50% dari kasa 30 x 30 cm berisi darah, bisa diestimasi dengan 50 ml. Jika 50%-nya lagi, bisa diestimasi dengan 75 ml. Jika 100% berisi darah, bisa diestimasikan kasa yang 30 x 30 cm itu berisi darah 100 ml. Untuk kasa yang 45 x 45 cm, jika 25%-nya berisi darah, maka estimasi darah dari kasa itu sekitar 40 ml. Jika 50% dari kasa 45 x 45 cm berisi darah, maka estimasinya bisa 80 sampai 120 ml. Jika 100% atau semua bagian dari kasa 45 x 45 cm berisi darah, maka estimasi darah dari kasa itu adalah 160 ml. Ini diambil dari Al-Ghediam et al. 2016, Blood Estimation using Gauss Visual Analog Trauma Monthly Impress. Jenis-jenis dari cairan pengganti. Yang pertama adalah cairan kristaloid. Biasanya sebagai cairan resusitasi awal pada pasien shock, luka bakar, serta trauma kepala. Tersedia dalam berbagai jenis dengan tonisitas yang berbeda. Jika cairan yang hilang berupa air, kita ganti dengan hipotonis. Jika air dan elektrolit, dengan isotonis. Apabila glukosa, itu untuk menjaga tonisitas, mencegah ketosis dan hipoglikemi. Jenis-jenis cairan pengganti itu
Kehilangan cairan intraoperatif umumnya isotonik, bisa diganti dengan tinggal laktat. Natrium sulfat dalam jumlah banyak menyebabkan natrium dan klorida tinggi sehingga bikarbonat plasma menurun, sehingga terjadi asidosis hiperkloremik, sehingga natrium sulfat itu berupa alkalosis metabolik hipokloremik. Untuk dextrose 5 itu pure water deficit atau untuk pasien restriksi natrium. Jika NaCl 3%, untuk NaCl 3% diberikan pada hiponatremia simptomatik. Yang kedua adalah cairan koloid. Berat molekul tinggi sehingga tetap di intravaskuler. Biaya juga tinggi dan resiko komplikasi juga tinggi. Untuk indikasi umum, resus cairan pada defisit intravaskuler, misalnya shock hemoragik, resus cairan dengan hipoalbuminemia atau kehilangan protein seperti luka bakar. Digunakan bersama kristaloid pada resus cairan di atas 3-4 liter. Pertimbangan umum dalam memilih cairan. Kristaloid yang adekuat dengan koloid dalam mengembalikan volume intravaskular. Kristaloid umumnya memerlukan 3-4 kali volume koloid dalam mengatasi defisit cairan intravaskuler. Pasien operatif umumnya lebih memiliki defisit ekstravaskuler dibandingkan dengan intravaskuler. Defisit intravaskuler berat dapat diatasi lebih cepat dengan cairan koloid. Pemberian kristaloid yang cepat 4-5 liter dikaitkan dengan edema cairan. Jadi bisa terjadi edema di jaringan jika diberikan kristaloid yang cepat. Untuk manajemen cairan pengganti itu fungsinya untuk mengganti perdarahan dari intraoperatif. Idealnya perdarahan sebaiknya diganti dengan cairan kristaloid atau koloid hingga bahaya anemia melebihi risiko transfusi. Dan dilakukan transfusi PNC untuk menjaga konsentrasi dari hemoglobin. Titik di mana keuntungan transfusi melebihi resikonya harus dipertimbangkan secara individual. Untuk manajemen cairan pengganti, estimasi keperluan transfusi itu titik perlunya transfusi atau allowable blood loss ABL dapat estimasi sebagai berikut. ABL sama dengan EBV dikali HCT awal dikurangi 30% dibagi HCT awal. Ketika perdarahan melewati ABL, maka dapat dipertimbangkan transfusi. Ini adalah tabel rata-rata volume darah setiap umur dan gender. Jadi untuk neonat prematur, lahiran neonatus prematur, volume darahnya itu 95 ml per kilo. Untuk yang normal atau full term itu 85 ml per kilogram. Untuk infant itu sekitar 80 ml per kilogram. Untuk orang dewasa pada laki-laki itu volume darahnya 75 ml per kilogram. Untuk perempuan 65 ml per kilogram. Untuk manajemen cairan pengganti itu mengganti retribusi dan penguapan. Terdapat tabel retribusi dan evaporasi dari kehilangan cairan pada saat operasi pembedahan. Ada yang beberapa stase atau stage.
ada yang minimal, misalnya Hernio Orapi itu cairan yang diperlukan 0 sampai 2 ml per kilogram. Untuk yang moderate atau menengah, misalnya cholecystectomy, cairan yang diperlukan 2 sampai 4 ml per kilogram. Untuk yang berat, misalnya bowel resection, itu memerlukan cairan 4 sampai 8 ml per kilogram. Terima kasih, semoga video ini dapat berguna. Om Santi.